Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dwi Septianingrum bersama rekan saya Lala Dwi Ananda dan Aprilia Istiadah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif. Nah, langsung saja. Apa sih bahasa itu? Jadi, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antar anggota dengan anggota lainnya. Dalam bahasa terdapat ide, gagasan pikiran, dan perasaan yang mewakili diri seseorang dan harus dituangkan ke dalam sebuah kalimat. Jadi, bisa disimpulkan, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lain. Kalimat yang digunakan dalam berkomunikasi haruslah kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Unsur kalimat yang digunakan harus lengkap dan eksplisit. Artinya, unsur-unsur kalimat seharusnya ada yang tidak boleh dihilangkan, dan sebaliknya, unsur-unsur yang seharusnya tidak ada tidak perlu dimunculkan. Nah, selanjutnya, kalimat adalah kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Selain itu, kalimat juga diartikan sebagai satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan, yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Nah, jadi kalimat mengandung satu kesatuan pikiran yang lengkap. Kalau diucapkan, kalimat selalu diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Bila ditulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya atau tanda seru. Kadang-kadang kalimat disertai tanda petik atau tanda elipsis. Kalau salah informasi yang kita berikan karena kesalahan memakai kalimat, maka salah pula lah tanggapan si pendengar. Akibatnya tentu tidak baik karena apa yang kita harapkan tidak tercapai. Nah, selanjutnya, pengertian efektif. Apa itu efektif? Efektif mengandung pengertian tepat guna. Artinya, sesuatu akan berguna jika pada sasaran yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Jadi, kalimat efektif yaitu kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu, sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Nah, pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasuca, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif merupakan kalimat yang dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, menurut Arifin, kalimat efektif merupakan kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang ketiga, menurut Akadiah, Arsyad, dan Ridwan, kalimat efektif merupakan kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Dan yang terakhir, menurut Abdul Razak, kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca, persis seperti apa yang disampaikan. Jadi, bisa disimpulkan kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca.
Nah, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Dan yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. Yang terakhir, sistematis dan tidak bertele-tele. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Lala Dwipa Ananda. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur SP atau unsur subjek predikat. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif. Yang pertama, digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Syarat-syarat penggunaan kalimat efektif. A. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan oleh adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contoh, bagi semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan studi tour. Kalimat ini tidak efektif. Untuk perbaikan menjadi kalimat efektif menjadi semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan studi tour. 2. Tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contoh, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Kalimat ini tidak efektif. Untuk menjadi kalimat efektif menjadi dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. 3. Beberapa kata penghubung intrakalimat. Beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Misalnya sebagai berikut. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kata sehingga merupakan kata penghubung intrakalimat sehingga tidak sepadan kalau difungsikan sebagai penghubung antar kalimat. Perbaikan terhadap kalimat itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menjadikan kalimat itu kalimat majemuk atau dengan mengganti kata penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti 1. Kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. 2. Kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. B. Kepararelan bentuk. Kalimat efektif memiliki
kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nominal, maka kata selanjutnya berbentuk nominal. Contoh, semakin berumur, seharusnya manusia itu bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Dalam kalimat itu terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya yang sama-sama mewakili fungsi predikat, yakni kata tanggung jawab yang merupakan bentuk nominal, padahal yang lainnya berbentuk adjektifal. Kalimat tersebut akan lebih baik kalau diubah menjadi semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. C. Kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Penyebutan kata dia sebagai subjek pada anak kalimat tidak diperlukan karena subjek yang sama sudah disebutkan pada induk kalimatnya. Penyebutan kata dia pada anak kalimat di atas merupakan pemborosan kata yang sebaiknya dihindari. Perbaikan kalimat di atas adalah karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. 2. Menghindari kesinominan dalam kalimat. Contoh, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Kalimat ini tidak efektif. Untuk menjadi kalimat efektif harus diubah menjadi saya hanya memiliki 3 buku. 3. Menghindari penjamakan pada kata jamak. Contoh, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Para tamu-tamu undangan sedang menikmati hidangan. Kata banyak pada kalimat dan kata para pada kalimat sudah mengandung makna jamak. Oleh karena itu, tidak perlu lagi pengulangan yang bermakna jamak, sehingga kalimat-kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi masih banyak hal yang harus dibahas. Para tamu undangan sedang menikmati hidangan. D. Kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. Contoh, guru baru pergi ke ruang guru. Kalimat ini tidak efektif. Untuk menjadi kalimat efektif harus diubah seperti ini. Guru yang baru pergi ke ruang guru. E. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara. 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsanya dan negaranya, termasuk ketegasan. 2. Membuat urutan yang bertahap. Contoh, bukan 1.000, 100, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Kalimat ini salah.
untuk perbaikannya menjadi bukan 100, 1000, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. 3. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, dongeng itu sangat menarik, dongeng itu mengharukan. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu bodoh tetapi pintar. 5. Menggunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, kah. Contoh, 1. Dapatkah ia menjawab pertanyaanku? 2. Kamulah yang harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas ini. F. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ini ciri-ciri kalimat yang padu ialah: 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. Oleh karena itu, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Contoh, Farhan menceritakan tentang pengalaman bertandingnya. Kalimat tersebut tidak efektif. Untuk perbaikannya menjadi Farhan menceritakan pengalaman bertandingnya. 2. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat personal. Contoh, surat itu saya sudah baca. Kalimat tersebut tidak menunjukkan kepaduan karena aspek terletak di antara agen dan verba. Seharusnya kalimat itu seperti surat itu sudah saya baca. 3. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja transitif dan objek penderita. Contoh, mahasiswa harus menyadari akan pentingnya perpustakaan. Kata akan pada kalimat tidak diperlukan karena kata kerja transitif menyadari harus diikuti secara langsung oleh objek penderita pentingnya perpustakaan. Perbaikan kalimat tersebut adalah: mahasiswa harus menyadari pentingnya perpustakaan. G. Kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI atau kaidah ejaan bahasa Indonesia. Contoh, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini tidak efektif. Untuk menjadi kalimat efektif harus diubah menjadi Bapak Dekan kami persilahkan. Halo, saya Aprilia Istiada ingin melanjutkan materi lanjutan dari Mbak Lala. Penerapan kalimat efektif. A. Kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus, seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan, misalnya Soekarno atau Universitas Pajajaran, dan lain-lain. B. Kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilahan, pemilihan, dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif, harus digunakan kata yang tepat. C.
kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. D. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. E. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Setiap kalimat memiliki sebuah ide pokok. Inti pikiran ini biasanya lain ditekankan atau ditonjolkan oleh penulisan atau pembicaraan dalam penulisan. Ada berbagai cara untuk memberi penekanan dalam kalimat, yaitu yang pertama, posisi kata dalam kalimat, yang kedua urutan logis, yang ketiga pengulangan kata. F. Kalimat efektif dan penghematan kata, yaitu dengan cara pengulangan unsur kalimat, dan yang kedua penggunaan hiponimi. G. Kalimat efektif dan variasi struktur. Penempatan unsur-unsur kalimat. Yang pertama, ada contohnya. Kesulitan bernafas dapat diatasi dengan cara pasien terus-menerus diawasi secara ketat di ruang perawatan. Contoh yang kedua, hasrat lain yang mendorong orang mencari uang adalah ingin dipuji. Ketiga, dari kapal yang besar itu kami turun perlahan. Di situ sudah ada keterangan, subjek, dan juga predikat. Seterusnya, variasi panjang pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Yang kedua, kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci dapat lebih efektif. Dalam suatu tulisan, keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Pemilihan jenis kalimat. Yang pertama, variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Ada 3 macam jenis kalimat, ditinjau dari kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. Pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Umumnya, predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan atau yang disebut dengan aus. Kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Kalimat pasif juga dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Demikian materi presentasi yang kelompok kami sampaikan. Adapun beberapa poin penting yang telah kami bahas tentang kalimat efektif.
Kita jadi semakin tahu apa itu bahasa, apa itu kalimat, apa itu efektif, arti dari kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, dan lain-lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan. Apabila Anda ingin lebih luas memahami, Anda dapat search lebih banyak lewat web atau Google. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.